warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nur Lailatus Sadah, calon guru penggerak angkatan 9 dari SMK Negeri 1 Kalitengah Kabupaten Lamongan. Kali ini saya ditemani oleh teman sejawat saya. Saya Sri Lestari, guru BK SMK Negeri 1 Kalitengah Lamongan. Selamat pagi Bu Dari. Pagi Bu Nur. Bagaimana kabarnya hari ini Bu Dari? Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah Bu Dari, kita semuanya selalu diberikan kesehatan oleh Allah sehingga kita bisa melaksanakan aktivitas sehari-hari dengan baik. Bu Dari, hari ini kita akan melaksanakan pra-observasi. Pra-observasi ini nanti saya akan berbincang-bincang dengan Bu Dari terkait dengan kegiatan yang akan kita laksanakan, yaitu observasi. Jadi nanti saya akan mengunjungi atau ikut Bu Tari pada waktu mengajar nanti untuk melihat pembelajaran di kelas, apa yang nanti dirasa bagaimana pembelajarannya, apakah sudah berjalan dengan lancar atau belum. Kemudian hari ini Bu Tari, saya ingin bertanya, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan. Yang pertama yaitu terkait dengan tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran yang ingin dicapai oleh Bu Tari dalam pembelajaran nanti. Tujuan pembelajaran yang ingin saya capai di dalam nanti saya menyampaikan materi dalam pembelajaran. Materinya adalah cara bijak menggunakan media sosial gitu ya. Nah, itu yang tujuan pembelajaran yang pertama adalah agar anak-anak mengetahui inti dari bermedsos itu apa sih gitu ya. Tujuannya apa sih kita harus bermedsos gitu ya. Kemudian yang kedua, agar siswa itu mengetahui bagaimana cara bermedsos yang baik gitu ya. Kemudian juga kenapa kok saya menyampaikan cara bermedsos yang baik, karena memang ada bermedsos tidak baik gitu ya. Maka di situ juga saya punya tujuan pembelajaran agar anak tersebut mengetahui bagaimana sih cara bermedsos yang baik ya, yang bijak gitu ya. Terus tadi di awal belum saya sampaikan ya tentang sisi positif dan negatifnya bermedsos gitu ya. Jadi ada berapa itu? Ada 4 ya, ada 4 tujuan pembelajaran gitu ya. Dan nanti bisa tersampaikan gitu dengan baik. Iya, tujuannya berarti agar siswa ini bisa bermedsos dengan baik, ada etika begitu. Betul. Kemudian area pengembangan apa Bu yang ingin dikembangkan dalam pembelajaran? Saya ingin mengembangkan apa ya? Bagaimana anak-anak bisa mengontrol emosinya ya, mengontrol emosinya, kemudian memutuskan mana yang terbaik dan tidak. Karena dengan dia bisa mengontrol emosinya, dia bisa memutuskan saya ini harus bermedsos yang bagaimana yang baik, seperti itu. Kemudian nanti strategi yang akan Bu Tari lakukan, kemudian metode yang akan Bu Tari lakukan dalam pembelajaran. Saya pakai PBL saja nih. PBL. Problem listening. Kemudian media yang akan digunakan Bu Tari? Medianya nanti PPT. Kemudian nanti juga akan saya berikan link YouTube ya, agar anak-anak bisa melihat bagaimana di YouTube itu nanti mengetahui bagaimana teman-temannya di dalam bermedsos gitu ya. Ada yang bisa diambil contoh ya, yang baik dan yang tidak begitu. Karena kalau tidak mengerti secara langsung gitu ya, itu anak-anak biasanya tidak mengena. Maka dengan melihat video itu nanti kan bisa mengena langsung materinya, kena, dan mudah-mudahan bisa ternasihati dengan video tersebut begitu. Iya. Jadi nanti Bu Tari akan menggunakan strategi PBL, kemudian juga akan menggunakan PPT, akan menggunakan apa tadi Bu Tari? Video di YouTube, biar anak-anak lebih semakin paham begitu. Betul. Kemudian nanti Bu Tari rencananya akan mengajar itu hari apa dan jam berapa?
Saya hari Kamis gitu ya. Nggih, Kamis. Tanggal 7 berarti ya kalau Nggih, hari tanggal Kamis. 7 nggih. Hari Kamis Betul, tanggal nggih, 7 Maret. Nanti jam 9.10 Jam nggih, saya 9.10. nggih. Jam 9.10. Di kelas 11 LPB. Nggih, nggih. 11 LPB. Nggih, laras-laras. Baik Bu Tari, nanti saya akan ikut Bu Tari masuk Oke, kelas siap. biar nanti saya bisa mencatat hal-hal yang perlu dicatat dan hal yang perlu kita bahas nanti dalam pasca observasi. Terima kasih Bu Tari sudah bersedia untuk melakukan percakapan pra-observasi hari ini Saya juga terima kasih. supaya nanti Bu Tari punya persiapan yang lebih ketika nanti masuk kelas dan siswa bisa mendapatkan pembelajaran yang lebih baik. Doanya. Terima kasih Bu Tari. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun punten. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum kita mulai kegiatan pembelajaran pada hari ini, kita berdoa dulu. Mau ketua kelasnya silakan menjadi doa. Siap. Kita mulai. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Ya rabbal alamin. Terima kasih sudah membaca doa. Mudah-mudahan dalam rencana hidup ini kita akan terkait dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana kabar pada hari ini anak-anakku, sehat semua? Sehat. Ada yang tidak sehat? Sebenarnya mungkin diputus pacarnya. Iya, kalau diputus pacarnya kan nggak sehat. Tadi kan bilang sehat, tapi kan kadang diputus pacarnya atau juga nggak benar ya, akhirnya iya kalau jadinya kan nggak sehat. Berarti semuanya sehat? Sehat. Kalau sehat, saya ingin mengecek kesehatan tubuh ya. Nanti kalau dari bilang 1, berarti kamu tentu 1. Kalau 2, tentu 2. Kalau 3, tentu 3. Oke? Ya, kita lihat bagaimana konsentrasi dulu. Ya, kita mulai ya. 1, 3, 2, 1. Tepuk. Terima kasih dari konsentrasi semua. Ya, terima kasih. Berarti di sini sudah fokus, sudah siap menerima pembelajaran. Ya, sebelum saya mulai, ya, nah, saya tunjukkan dari akan menyampaikan materi tentang bijak bermedia sosial. Nah, sebelumnya saya ingin tanya dulu, ya, siapa di kelas ini yang tidak punya medsos lanjut? Tapi semua punya. Siapa yang punya Twitter lanjut? Ya. Siapa yang punya IG lanjut? Semuanya, alhamdulillah. Apalagi WA ya, berarti WA semua punya. Siapa yang tidak punya Facebook? Nah, terus tidak punya Facebook. Coba siapa yang tidak punya Facebook? Berapa orang? 3, tapi punya IG sama WA. Artinya kalian punya media sosial. Ya, kesempatan untuk berbagi, kesempatan untuk memperluas jaringan dan lain-lain.
Oke, kita lanjut berikutnya. Benar. Ya. Nah, siapa yang tahu? Mbak, ini saya ya. Apa sih medsos itu? Medsos itu apa sih? Pengertian media sosial itu apa juga? Ada yang tahu? Ada yang tahu media sosial itu apa? Ada yang tahu? Masa? Ada yang tahu? Coba ungkapkan dengan bahasamu sendiri, media sosial itu apa? Anda sudah melaksanakan, sudah mempraktekkan, tapi sulit untuk mengungkapkan. Ya, nah, ya, silakan dilihat. Jadi bicara apa ya? Medsos itu memang sudah ada di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita bermedia sosial, kita selalu berada di situ. Tapi kadang ada nggak yang pernah mendapatkan WA yang tidak menyenangkan? Ada nggak? Ada ya? Ada nggak yang pernah berada di hacker atau ada? Ada. Nah, seperti itu. Nah, di sini saya ingin menerangkan bagaimana kita agar bisa bijak di dalam bermedsos, gitu ya. Yang ingin saya terangkan adalah bagaimana kita bisa bijak bermedsos. Yang mereka punya itu apa? Ada yang bisa jawab? Fungsinya apa? Untuk mendapatkan informasi. Oke, yang kedua. Ya. Untuk mendapatkan hiburan, oke? Ya. Untuk bagaimana membuka jaringan yang lebih luas dalam berteman, ya, termasuk ya lebih mudah ya untuk membangun komunikasi, ya bisa. Terus untuk berbisnis bisa nggak? Bisa. Nah, itu adalah salah satu atau beberapa fungsi di dalam kita bermedsos. Ya. Kemudian bisa nggak lebih jauh ya kita kangen sama ibu atau sama saudara? Nah, itu salah satu fungsi juga ya, berkomunikasi online. Kemudian bagaimana agar kita itu bisa tadi ya bijak di dalam bermedsos? Bagaimana caranya? Ada yang tahu? Atau begini aja kita bagi, ya kita bagi diskusi, kita bagi kelompok agar lebih fokus ya nanti untuk memikirkan materi itu. Nah, nanti temanya adalah bagaimana cara bijak untuk bermedsos. Ya, kita bagi menjadi beberapa kelompok, 3 ya, 3 kelompok. Ini ikut sini ya, apa ya? Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Ya, temanya adalah bagaimana cara bijak bermedsos. Siap ya? Nah, sekarang silakan kalian berdiskusi dengan teman kelompokmu dan nanti rumuskan apa saja atau cara bagaimana agar kita bisa bijak bermedsos. Oke, siap ya? Ya. Silakan sekarang berdiskusi supaya nomor 1. Oke. Nah, ini kelompok berapa? 2. Kelompok 2. Oke, kelompoknya kelompoknya. Oke, kelompok nanti yang bagian presentasi. Oke, ya. Ini kelompok 3. Siapa kelompoknya? Oke, nanti yang bagian presentasi. Ya, oke, silakan. Tadi apa temanya? Masih ingat? Cara bijak bermedsos. Ya, silakan kamu buka Google boleh, buka di YouTube boleh, nanti rumuskan pakai bahasa sendiri. Siap ya? Ya, silakan waktunya 15 menit untuk diskusi. Cukup? Cukup. Oke, nanti satu ya mempresentasikan. Silakan berdiskusi dan dalam 2 orang boleh
Ya, alhamdulillah kami buka sebenarnya silakan buka. Kalau kurang udah ada salah satu yang ya sudah ada yang sudah ketemu. Sudah. Yuk, yang sudah silakan maju untuk mempresentasikan. Oke? Yuk. Assalamualaikum. Ya. Mau berdua? Tidak, sendiri ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya mewakili presentasi dari Kelompok bagaimana cara bijak untuk menggunakan media sosial. Ada beberapa tips manfaat media sosial agar sesuai dengan rambu-rambu yang ada. Yang pertama, menjunjung tinggi etika dalam berkomunikasi. Nomor dua, selektif dalam menyebarkan informasi. Yang ketiga, tidak menyebarkan rahasia pribadi ke ranah publik. Nomor empat, bijak dalam mengatur waktu online. 5, jangan lupakan hakika. 6, hati-hati menyebarkan data pribadi. Ya, dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Benar ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau ditanyakan dari kelompok lain apakah ada masukan mungkin tambahan? Tidak? Ya, oke. Terima kasih kelompok. Dari materi yang sudah tadi kalian diskusikan ya, juga sudah saya terangkan apa yang bisa kamu ambil ya. Jadi manfaat apa atau kesimpulan apa yang bisa kamu petik, hikmah apa yang bisa kamu petik dari materi yang sudah kita terangkan tadi ya. Silakan, ada yang mau menyampaikan manfaat sosial media secara bijak. Saya dapat mengerti secara jelas bagaimana cara bermedsos yang baik dan tidak menyinggung orang lain, dan saya bisa menggunakan medsos ini secara baik. oke, berarti kata Meta ya, dengan mempelajari cara bijak bermedsos maka akan bisa lebih berhati-hati di dalam menggunakan media sosial. Silakan nanti buka grup ya, di situ sudah saya share link Google Form dan silakan isi Google Form tersebut ya. Sudah jelas? Ada yang mau ditanyakan? Ya. Jadi kesimpulannya apa tadi? Yang pertama, agar kita tidak mudah meng-share sembarangan kepada orang lain ya, informasi yang tidak jelas. Yang kedua, apa? Berhati-hati. Berhati-hati apa? Sama ya, dalam penyebaran informasi itu dia tidak boleh memberikan rahasia pribadi kepada orang lain ya. Jadi kesimpulannya bagaimana bermanfaat. Kita akhiri dengan doa ya. Ya, nanti kita bisa berdoa. Untuk informasi sekarang kita berdoa. Siap. Doa mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Berjumpa lagi dengan saya Siti Nur Lailatul Saadah, calon guru penggerak angkatan 9 dari SMK Negeri 1 Kalitengah Lamongan. Kali ini saya masih sama ditemani oleh Ibu Sri Lestari yang merupakan teman sejawat saya yang hari ini diobservasi di kelasnya ya Bu ya. Kemudian terima kasih juga saya ditemani oleh Ibu Wiwoho Retnawinedar yang merupakan pengajar praktek saya yang luar biasa Bu. Terima kasih selalu didampingi dan selalu diberikan support dalam melaksanakan kegiatan calon guru penggerak ini. Baik Bu Tari, hari ini kita melaksanakan percakapan pasca observasi ya Bu ya, mengenai kegiatan pembelajaran yang telah Bu Tari lakukan di kelas tadi. Bagaimana kabarnya Bu Tari hari ini? Alhamdulillah baik, sehat Baik. walafiat. Pembelajaran tadi di kelas juga semuanya lancar ya Bu ya? Alhamdulillah lancar. Bagaimana perasaannya Bu Tari tadi setelah melaksanakan pembelajaran di kelas Bu? Perasaannya bagaimana? Seneng ya, merasa terbantu karena anak-anak juga kelihatan lebih aktif dan lebih bersemangat gitu ya. Biasanya kalau ada guru lain ya, itu kan anak-anak lebih termotivasi untuk lebih aktif begitu. Dan ya intinya ada sesuatu apa ya, gairah untuk benar-benar mempraktekkan apa yang sudah digariskan ketika mengajar itu seperti apa gitu ya. Karena di observasi itu kan semangatnya beda gitu dengan ketika kita ngajar sendiri ya kan anak. Jadi tetap observasi itu penting gitu ya, makanya jadi tambah semangat dan tambah mempersiapkan dengan lebih baik begitu. Jadi perasaannya semangat, sumringah, bahagia gitu ya Bu ya, senang. Bu Tari, mohon maaf bisa diceritakan kembali begitu area pengembangan yang sudah Bu Tari lakukan tadi, kemudian langkah-langkah apa yang sudah Ibu lakukan pada waktu pembelajaran tadi Bu? Sebenarnya tujuan kami untuk memberikan materi kemarin itu kan yang pertama ya, karena banyak sekali anak-anak yang menggunakan media sosial itu kadang disalahgunakan atau kena imbas negatif dari medsos itu, sehingga kemarin memang benar-benar bidikan saya, tujuan pembelajaran saya adalah di samping anak-anak itu mengetahui bagaimana bermedsos yang baik gitu ya, saya juga ingin menjelaskan kepada anak-anak sebenarnya medsos itu apa sih, tujuan utamanya kita bermedsos gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah dampak negatif dan positif dari bermedsos. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana sih cara bermedsos yang baik ya. Yang keempat, agar anak tersebut lebih berhati-hati di dalam bermedsos, karena bermedsos itu dampaknya tadi ada dua, positif dan negatif, dan anak-anak benar-benar saya arahkan untuk mengambil yang sisi positifnya begitu. Dan itu kalau anak-anak tidak dijelaskan detail ya, mungkin ada sesuatu informasi yang belum dia dapat gitu ya. Jadi memang waktu itu kita memakai metode PBL ya, dan juga anak-anak juga memutar video karena linknya sudah saya bagikan. Itu akhirnya anak-anak mengambil sisi positif dan baiknya kelihatan gitu loh di situ, sehingga mudah-mudahan bisa dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari di dalam bermedsos begitu. Area pengembangan yang dikembangkan Bu Tari ini berarti lebih kepada tujuan yang akan disampaikan ya Bu ya, termasuk bagaimana agar siswa ini bisa bermedsos dengan baik, punya etika yang baik ketika bermedsos begitu ya. Lalu apakah area pengembangan yang Ibu lakukan itu sudah berjalan dengan baik menurut Bu Tari Bu? Ada sih, ada kekurangan sebenarnya. Kalau saya melihat itu kan ada beberapa anak yang memang mungkin takut menjawab atau takut salah gitu ya, ketika saya minta pendapat gitu ya. Itu ada yang berani, ada yang tidak, sulit untuk mengungkapkan gitu. Mungkin saya juga harus menata ulang gitu ya, bagaimana mengelompokkan anak-anak yang mungkin kalau gaya belajarnya audio kemudian visual gitu ya, mungkin sehingga bisa
bisa mengetahui ketika pengelompokan diskusi itu kita tahu anak-anak yang mungkin berani untuk ngomong dan tidak, yang dia belajarnya bagaimana kita kelompokkan sehingga dalam diskusi itu juga bisa maksimal dan menghasilkan hasil yang baik begitu. Tapi tadi Bu Tari sudah luar biasa Bu. Jadi ini kan lebih kepada Bu Tari tadi sepertinya anak-anak kurang pede begitu terhadap apa yang mau disampaikan terkait dengan diskusi. Tapi Bu Tari tadi sudah memberikan umpan balik yang luar biasa, memberikan semangat kepada anak-anak bagaimana untuk mendorong supaya siswa itu bisa lebih pede begitu. Tadi sudah muncul Bu, luar biasa Bu Tari. Kemudian ini Bu Tari, apakah ada hal lain yang begitu kurang begitu atau ada kendala-kendala begitu dalam proses pembelajaran tadi Bu? Ya tadi yang saya sampaikan mungkin saya kurang mengidentifikasi mengidentifikasi anak-anak ini harusnya misalnya ya kan ada anak yang pemalu untuk ngomong ya, ada yang dia memang kemampuan untuk verbalnya bagus. Nah itu ketika dikelompokkan harusnya kita ambil yang memang pintar ngomong dan tidak tadi atau gaya belajar juga, sehingga itu nanti bisa membuat diskusi itu maksimal. Nah kekurangan saya tadi itu tidak mengidentifikasi detail, sehingga itulah mungkin yang menjadikan pembelajaran kurang lebih baik gitu loh, kurang optimal begitu. Jadi Bu Tari kurangnya tadi itu menurut Bu Tari atau kendalanya belum bisa mengidentifikasi tentang anak-anak gitu ya. Kemudian langkah selanjutnya Bu Tari. Jadi tadi ada kendala seperti itu, kemudian langkah atau strategi yang akan Ibu lakukan dalam pembelajaran selanjutnya biar lebih baik lagi, lebih lancar lagi begitu. Ya tadi mungkin sebelum kita memulai pembelajaran ya tadi harus mengidentifikasi dulu bagaimana anak-anak ini, kemampuan anak-anak, karena kalau kita bimbingan konseling memang lebih mengarah ke situ gitu. Jadi bagaimana mengenali anak-anak kemampuannya. Jadi kita kelompokkan agar di dalam kelompok itu lengkap ya. Mungkin ada yang punya kecerdasan verbal, kemudian kemampuan untuk visualnya ya, itu kalau itu kan gaya belajarnya gaya belajar visual dan auditorio atau anak-anak yang kinestetis, nah seperti itu. Jadi diidentifikasi, dan kemarin kan juga sudah saya ada ice breaking-nya sebenarnya tapi mungkin itu tidak cukup gitu ya. Jadi identifikasi itu sebenarnya penting, itu kalau yang saya rasakan begitu. Jadi Bu Tari nanti ke depan akan melakukan strategi-strategi termasuk identifikasi terlebih dahulu sebelum pembelajaran itu dilaksanakan. Kira-kira kapan Bu nanti akan dilakukan strategi yang baru itu tadi, maksudnya strategi yang lebih baik lagi itu nanti? Mungkin ini ya pembelajaran selanjutnya. Pembelajaran selanjutnya itu ya, dari ini kan ada banyak yang harus saya persiapkan ya. Mungkin selain identifikasi tadi, anak-anak juga harus dikasih tahu ya materi batasan tema materinya, maksudnya batasan-batasan yang harus dipersiapkan. Karena kadang kita sudah mempersiapkan tapi anak-anak itu, anak sekarang kan seperti itu kan sudah dikasih tahu itu baino. Jadi kita harus benar-benar menyampaikan bahwa besok diskusi kita itu masalah ini, tolong ya. Nah itu harus ditekankan, karena anak-anak sekarang kalau nggak biasa seperti itu ya nanti persiapannya kurang. Jadi juga selain identifikasi tadi juga harus benar-benar mempersiapkan anak-anak siap di dalam materi tersebut yang akan kita sampaikan, tema yang harus kita sampaikan itu. Mudah-mudahan nanti apa yang Bu Tari rencanakan bisa berjalan dengan lancar ya Bu ya, dan anak-anak menjadi senang ketika belajar, bergembira sesuai dengan yang kita inginkan. Sehingga anak-anak itu di kelas itu bisa riang gembira, tidak seperti terpaksa gitu mengikuti pembelajaran. Terima kasih Bu Tari telah bersedia untuk diobservasi. Semoga apa yang Ibu rencanakan dan evaluasi yang telah Ibu rencanakan tadi bisa dilaksanakan di pembelajaran selanjutnya. Dan selanjutnya ini saya persilahkan kepada Bu Wiwoho Retnowinedar untuk memberikan evaluasi begitu terkait dengan percakapan observasi pasca observasi yang telah saya laksanakan dengan
Bu Sri Lestari. Iya, baik. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih Bu Sri Lestari yang sudah sangat hebat, sangat luar biasa di sini menjadi guru. Dan Nun Sewu, Bu Sri Lestari sudah berapa lama mengajar di sini? Kalau di sekolah lama kan 14 tahun, 14 di sini tahun. 3 tahun berjalan, jadi 17 tahun. gitu. Ya, dari 17 tahun Bu Tari, ya saya panggil Bu Tari, nggak apa-apa Oke, ya? Bu Tari. Oke. Dengan 17 tahun, tapi Bu Tari masih mau atau bersedia mengikuti metode-metode yang sekarang, jadi kan sangat luar biasa sekali ya. Nah, tidak semua orang semacam itu, karena banyak guru yang tetap nyaman di zonanya. Aduh, nak maulah seperti Gitu ya, Bu, ini. ya. Ya. Nah, tapi saya lihat tadi Tidak dengan mengikuti. diobservasi sama CGP saya, Bu Nur Laila yang sangat luar biasa ini, ternyata Bu Tari masih menggunakan hal-hal yang sudah mengikuti perkembangan sekarang saat ini di dalam kurikulum Merdeka tentunya ya, dan kita berpusat pada siswa, berpusat pada murid, sehingga apa yang sudah dilakukan Bu Tari tadi saya lihat sudah bagus ya, dan terutama kepada Bu Nur Laila sebagai CGP sudah melakukan observasi berbasis coaching ini sudah terlaksana, karena tadi Bu Laila menggunakan pertanyaan terbuka ya, sehingga dari teman sejawat Ibu itu bisa memberikan dan menemukan solusi sendiri. Jadi kan bukan, kalau menggunakan coaching kan sebagai coach itu kan tidak, sebagai coach itu tidak memberikan solusi apa-apa, semuanya dari coach itu sendiri yang menemukan. Dan ini tadi alhamdulillah sudah terlaksana, dan tentunya di dalam proses pasca tadi yang sudah saya lihat sudah cukup bagus dan luar biasa. Jadi ucapan luar biasa itu dan semangat untuk Bu Nur Laila. Mohon dukungannya juga pada teman-teman sejawat seperti Bu Tari supaya Bu Laila lebih semangat lagi. Terima kasih Bu. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Bu Nur dan Bu Win. Nggih, sama-sama. Kemudian saya lanjutkan ya untuk Bu Laila, untuk PI kelima ini ya. Tadi kan sudah ada Bu Nur Laila sudah melakukan observasi, bahkan Bu Laila kemarin di PI 4 sudah melaksanakan sendiri pembelajaran dan perkembangan apa yang sudah Bu Laila lakukan pada pembelajaran yang berpihak pada murid. Alhamdulillah Bu, luar biasa. Setelah saya mendapatkan banyak ilmu dari CGP ini, tentunya banyak perubahan sekali yang saya dapatkan, terutama yaitu di pembelajaran di kelas. Pembelajaran yang dulu saya lakukan melulu tentang diskusi, kemudian tentang banyak ceramahnya, sekarang lebih banyak ke diferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi, lebih kepada banyak bertanya kepada anak apa yang diinginkan oleh anak, memberikan suara kepada anak, pembelajaran seperti apa yang diinginkan, begitu sehingga tercipta anak-anak itu bisa belajar dengan dirinya sendiri, dari kemauan dirinya sendiri. Itu luar biasa ini ya. Kalau dulu kita lebih ayo begini, ayo begitu, sekarang lebih kepada memberikan kesempatan kepada siswa bagaimana apa yang dia inginkan. Dulu masih pegang egonya ya. Iya, pegang egonya harus. Gitu ya. Baik ya. Memang harus semacam itu, karena kita kan bagaimana berpihak pada murid ya. Pihak kepada murid. Iya. Selanjutnya untuk komunitas belajar yang sudah Bu Laila lakukan, bagaimana perkembangannya? Alhamdulillah Bu. Jadi karena BK di sini itu ada 6, kita sering komunitas belajar di BK itu membahas tentang masalah siswa, membahas tentang bagaimana proses pembelajaran di kelas, itu selalu kita laksanakan. Bahkan setiap 2 minggu sekali, kan Bu Tari ini juga guru BK, 2 minggu sekali, bahkan kadang ya 1 minggu sekali ya Bu ya. Sering ya melakukannya. Komunitas belajar. Ya, sangat luar biasa sekali ya di sini. Jadi tidak hanya CGP tapi berimbas kepada yang lain, kepada teman-teman sejawat juga. Ya, sangat luar biasa ya. Nah, dari pendampingan individu 5 ini, hal apa yang paling Bu Laila sukai di sini?
hal yang paling saya sukai ya kita bisa kemudian saling sharing dengan teman sejawat tentang proses pembelajaran di kelas. Sekiranya apa yang perlu diperbaiki kita perbaiki bersama begitu ya. Kalau yang tidak disukai mungkin Yang tidak disukai itu sepertinya kalau melaksanakan apa itu coaching itu sepertinya pembelajaran itu diawasi begitu kan kurang apa ya, kurang bebas ya begitu sikapnya ada itu. Jadi Padahal memang sudah tugas kita sehari-hari mengajar, tapi kalau ada supervisi itu sepertinya itu masih ada tanggungan apa gitu. seperti beban gitu Seperti ya. beban Ya. gitu. Nah, oke. Kalau gitu tindak lanjut apa yang harus Bu Laila lakukan nih untuk menghadapi hal-hal semacam itu? Tindak lanjutnya ya kita berpikir positif aja, ternyata ini untuk kebaikan kita. Dalam rangka untuk mencari apa yang kurang baik dalam pembelajaran kita, sehingga kita bisa mencari solusinya dan pembelajaran itu bisa lebih baik. Iya, Gitu. karena memang harus selalu update ya. Iya. Jadi, kalau kita kan nggak tahu bagaimana kalau tidak di istilahnya diawasi, maksudnya Diawasi, iya. didampingi siapa, dilihat Kita nggak siapa, tahu kan kekurangan kita. kita. Betul sekali. Ya, sangat luar biasa ya Bu Laila sudah melakukan hal-hal positif di sini. Saya kira untuk pendampingan individu ini sudah cukup. Iya. Nah, Bu Laila sudah sangat luar biasa menjadi CGP yang hebat. Terima kasih. Sukses selalu ya, dan selalu semangat dan selalu bahagia. Oke. Itu saja, terima kasih sudah menerima saya ketika pendampingan individu 5 ini. Ya. Terima kasih kembali Bu Retno sudah memberikan tanggapan-tanggapan yang luar biasa terhadap proses supervisi akademik kita pada hari ini. Mudah-mudahan kita semuanya bisa melaksanakan dari hasil dari supervisi akademik pada pagi hari ini. Baik Bu Tari, Bu Retno, terima kasih karena hari ini kita telah melaksanakan supervisi dengan akademik dengan baik. Semoga kita bisa menjalankan pembelajaran dengan lebih baik lagi. Terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat